Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 9 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari dialog masalah pensiunan DPR dihapuskan. Hotman Paris sebagai pengatur bicara dialog, ada anggota DPR Pan Bagio Masinton Pasaribu, di mana Menteri Keuangan selama ini Sri Mulyani selama ini selalu memberatkan pensiun PNS atau ASN, tetapi tidak pernah memberatkan pensiunan mantan pejabat negara terkait naiknya harga BBM. Dalam dialog, apa pantas anggota DPR hanya 5 tahun kerja dapat pensiun selama hidupnya dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Lalu anggota DPR menjawab, jangan hanya pensiun DPR dihapus, juga harus dihapus termasuk mantan pejabat negara, seperti pensiunan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, dan pejabat tinggi lainnya, karena sejak bertugas tidak ada dipotong gajinya. Termasuk pejabat penyelenggara negara, seorang pengusaha terpilih jadi anggota DPR atau bidang lainnya sudah pernah tugasnya di DPR, tidak boleh lagi dapat uang pensiun. Sedangkan pensiunan pegawai negeri tidak ikut dihapuskan karena uang pensiunan PNS atau ASN dipotong dari gajinya lalu dikelola Taspen. Maka kesimpulan dari pembicaraan tersebut, dana pensiun untuk pejabat negara, anggota DPR RI, penyelenggara negara, dan pejabat lainnya setuju dihapus uang pensiunnya demi rasa keadilan masyarakat dapat digunakan untuk menanggulangi kenaikan BBM. Dampak kenaikan BBM, harga BBM sangat besar. Pengaruhnya atas kenaikan harga lainnya, terutama kenaikan 9 bahan pokok yang dapat mencekik leher masyarakat. Harapan saya, dana pensiun anggota DPR, pejabat negara lainnya diambil untuk menanggulangi kenaikan BBM tersebut. Seperti kata Hotman Paris sebagai pengatur pembicara dialog, ada anggota DPR Pan Bagio Masinton Pasaribu di dalam dialog itu menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani selama ini selalu memberatkan pensiun PNS atau ASN, tetapi tidak pernah memberatkan pensiun mantan pejabat negara terkait naiknya harga BBM. Dalam dialog, apa pantas anggota DPR hanya 5 tahun kerja dapat pensiun selama hidupnya dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Lalu anggota DPR menjawab, jangan hanya pensiun DPR dihapus, juga harus dihapus termasuk mantan pejabat negara lainnya seperti pensiunan Presiden RI dan Wakil Presiden RI dan pejabat tinggi lainnya, karena sejak bertugas tidak ada dipotong gajinya. Termasuk pejabat penyelenggara negara, seorang pengusaha terpilih jadi anggota DPR atau bidang lainnya sudah purna tugas di DPR, tidak boleh lagi dapat uang pensiun. Sedangkan pensiunan pegawai negeri tidak ikut dihapus karena uang pensiunan PNS atau ASN dipotong dari gajinya lalu dikelola Taspen. Dan biasanya PNS ini pensiunnya sampai bekerja sampai 30 tahun lebih. Maka kesimpulan dan pembicaraan tersebut dana pensiun untuk pejabat negara, anggota DPR RI, penyelenggara negara, dan pejabat lainnya setuju dihapus uang pensiunnya demi rasa keadilan masyarakat yang dapat digunakan untuk menanggulangi
kenaikan BBM. Dampak kenaikan harga BBM sangat besar pengaruhnya atas kenaikan harga barang lainnya, terutama kenaikan 9 bahan pokok yang dapat mencekik leher masyarakat. Maka dari uang pensiun tersebut bisa digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak atau diberikan semacam subsidi kepada masyarakat secara langsung untuk menutupi kebutuhannya yang sudah tinggi tersebut karena kenaikan harga barang. Itu tergantung pemerintah nanti yang memilihnya. Harapan saya dana pensiun anggota DPR, pejabat negara lainnya diambil untuk menanggulangi kenaikan BBM. Karena bagaimanapun kenaikan BBM ini akan meningkatnya harga lainnya juga, ikut naik harga lainnya, sehingga mencekik leher anggota masyarakat. Maka anggota masyarakat itu nanti dari uang pensiun dari pejabat negara dan anggota DPR itu bisa diambil untuk dibagi-bagi kepada masyarakat untuk menanggulangi kenaikan harga bahan pokok tersebut di masyarakat. Sekian dan terima kasih.